Assalamualaikum salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Kang Maslur. Masih bersama AKP ya di channel Rider Kick. Video kali ini saya mau sharing aja sih lur. Jadi tentang pembelian mobil ini dulu, saya itu secara emosional atau fungsional, dan saya memikirkan sampai ke yang lainnya atau tidak ya. Jadi intinya ini berhubungan juga ya tentang pembiayaan, tentang servis, tentang ya biaya-biaya yang lain lah. Dan hari ini plat nomor saya sudah jadi ya lur. Kemarin udah dikabarin hari Sabtu, cuman Sabtu itu setengah hari, jadi harus hari Senin ini ngambilnya plat nomor itu. Dan katanya plat nomornya berubah. Aduh, gimana itu nanti lur. Terus yang pasti ini ya, ya rata-rata kalau nggak Agustus September itu yang pajak 5 tahunan itu plat nomornya sudah menjadi putih hitam ya. Kalau sebelumnya kan hitam putih, jadi platnya hitam tulisannya putih. Sekarang dibalik, platnya putih tulisannya atau digit-digit huruf dan angkanya hitam. Kebijakan baru ya lur ya. Ya mungkin udah banyak yang tahu lah, udah banyak juga yang berkeliaran di jalan ya. Oke, ini saya OTW dulu ke ini ya, kantornya. Soalnya saya melalui Biro Jasa lur, karena ya ada sedikit problem ya di masalah KTP itu. Mobil saya masih Jawa Tengah dan saya udah pindah domisili ke DIY. Tapi yang penting beres ya lur ya. Oke, lanjut lagi nanti ya. Oke Kang Mas Lur, menyambung video saya yang kemarin ya. Ini plat nomor sudah saya terima dan sudah saya pasang. Di depan saya plat nomor yang lama ya. Ini saya tunjukkan. Oke lur, ini plat nomor yang lama ya lur ya. Jadi masih sama-sama AD, cuman yang jadi perbedaan itu ini kan 9348 NR ya. Yang berubah itu ya semuanya 4 digit ini berubah, dan digit depan itu menjadi 1 ya, 1 terus sekian. Kalau belakangnya ya R nya tetap ya, soalnya di daerah saya, di daerah Jawa Tengah itu ya belakangnya R, yang daerah saya, alamat saya yang lama. Oke lanjut, ini langsung saya tunjukkan aja plat nomor yang baru dan yang sudah terpasang ya. Plat nomornya ini lur, jadi belakang, depannya tetap AD ya. Terus ini apa, digit pertamanya jadi angka 1, belakangnya tetap R ya. Dan ditambah 5 tahun ya lur ya, jadi 2022 yang sebelumnya, sekarang jadi 2027 tetap September. Oke lanjut ya lur ya, itu tadi sedikit informasi untuk pergantian plat nomor saya ya, yang dari digit 9 menjadi digit 1. Dan rata-rata sih yang Agustus akhir atau awal September ya, pokoknya Agustus akhir itu udah dapat yang warna putih ya platnya. Terus info selanjutnya ini sih lur, untuk biayanya ya. Biayanya itu kalau untuk nggak melalui Biro Jasa mungkin habisnya 2 jutaan lebih, karena saya melalui Biro Jasa ya. Karena ada sedikit masalah di KTP saya yang sudah pindah dan ya menjadi masalah. Itu saya
habis 3,6an. Kalau sekalian dipindah ke DIY itu habisnya kurang lebih 6 jutaan, 6 juta sekian gitu lah. Oke, lanjut lur. Jadi sharing aja ya terkait beberapa, ada yang komen, "Bang, itu nge-Grab cicilannya berapa? Terus gimana, apa nutup atau enggak?" Sebenarnya sejarahnya itu saya beli mobil ini itu tidak diduga ya lur ya. Dan saya sendiri mustahil membeli mobil ini. Kalau dari pikiran saya ya, cuman ya karena mungkin ini ya ya faktor apa ya, mungkin beruntung juga ya lur ya. Soalnya saya dulu tuh pengangguran, cuma lulusan STM, nggak mungkin dapat gaji sekian 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 sekian. Orang saya paling tinggi tuh gaji 2 juta, dan ya nggak mungkin lah beli mobil sendiri. Dan ya mungkin Tuhan berkata lain ya. Waktu itu ya dapat kerjaan yang gajinya sebenarnya sama lur, di Jogja itu ya sama rata-rata UMR 1,8 sampai 2 juta. Cuman yang sedikit mengagetkan itu insentifnya itu bisa lebih besar ya lur ya, dan bisa per bulan itu bisa 2 digit. Saya terima gaji itu. Jadi kayak apa ya? Kayak kaget gitu, merasa mampu. Terus yang dulunya masih nyicil motor, itu motornya saya double. Setelah itu motornya lunas, yang harusnya 2 tahun tapi setahun lebih lunas. Akhirnya saya ini kredit yang ini, mobil ini ya. Saat itu apa ya, ya kaget lur dapat gaji segitu, apa per bulan 2 digit. Terus saya merasa mampu, ya udah ngambil mobil ini. Yang saya mau sampaikan ya, ini belinya itu seperti video awal, secara emosional atau fungsional. Saya ini beli mobil ini secara keinginan atau fungsional, karena kaget ya dapat orang yang biasanya cuma gaji 1,5 tapi tiba-tiba dapat gaji 2 digit. Sebenarnya bukan gaji ya, bonusnya bisa sampai 2 digit. Kaget, terus ya itu merasa mampu ya. Terus saya ambilnya kredit juga ya, terus di DP, terus ya itu ngangsur ya sampai lunas. Dan jadi saya beli pun itu dipakai ya cuma jarang-jarang. Terus rata-rata saya kerja itu juga masih pakai motor. Kalau dipakai kerja paling cuma kalau pas hujan, kalau nggak hujan ya mending pakai motor untuk bisa lebih cepat untuk sampai di kerjaan ya. Dan ya itu di rumah cuma dongkrok gini aja. Terus mungkin sedikit saran juga ya, jadi kalau beli mobil itu pertama pikirkan di rumah ada parkiran atau enggak, jangan sampai mengganggu di jalan. Soalnya dulu itu juga saya nggak pikirkan, ya namanya beli cuma secara keinginan ya lur ya. Jadi buat parkiran juga mendadak setelah beli. Jadi dipikirkan dulu, jangan sampai mengganggu apa aktivitas orang lain di jalan, parkir di jalan. Soalnya banyak ya yang entah di Instagram atau di TikTok itu ada yang parkirnya memakan jalan. Terus karena faktor keinginan juga ya lur ya, kayak servis. Kalau servis insya Allah masih mampu lah saya. Mungkin pajak itu saya nggak berpikir sampai sana ya pajak. Walaupun juga masih mampu sih, per tahun 1,6 kalau nggak salah pajak mobil ini ya. Kalau 5 tahun ya itu tadi, karena lewat biro jasa 3,6an ya. Kalau nggak lewat mungkin 2 jutaan lebih. Dan ini beberapa nota-nota servis yang masih saya simpan ya. Ini saya sharing satu-satu aja. Soalnya setiap bulan atau per 6 bulan atau berapa ya, atau 8 bulan ya dulu, tergantung ini seluruh. Soalnya pas awal-awal itu jarang dipakai, jadi servisnya menurut saya kayak nggak perlu ya, soalnya jarang dipakai juga. Walaupun di anjuran buku pedoman itu kalau nggak waktu berarti ya
kilometer gitu, mana yang tercapai duluan. Ini bulan apa ya ini tahun Mei 2018 notanya. Ini servis rutin masih 482.000 ya. Kelihatan nggak lur? 428.000. Kita orang ya. Karena ini masih ada kupon lur, jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tinggi. Terus ini nggak pakai ini apa? Amplop. Ini April 2022. Oh. Sorry ya kalau nggak urut ya, nggak apa-apa ya. April 2022 itu sudah 1.300.000 karena sudah nggak ada kupon ya lur ya. 1.300.000 sekian. Terus ini bulan apa ini? Ini 2020 ya. Ini 1.237.000. Ini kayaknya udah nggak ada kupon juga. Tora ya lur ya. Soalnya kalau saya dulu servisnya memang harus ke Daihatsu lur. Jadi saya nggak berani kalau selain Daihatsu. Dan kalau masalah biaya insya Allah nggak apa-apa ya. Yang penting saya juga yakin ini 2021 lur. Ini masih ada diskon juga ini. 772. Ini 2019 ini juga masih diskon. Ini 724. Tora ya. Ini enggak di amplop, ini asuransi all risk ya. Saya memperbaiki bumper depan itu harusnya kan 600, saya cuma bayar 300. Sebenarnya agak ini juga ya, agak kurang maksimal asuransinya. Dulu saya cuma pakai 2 kali atau sekali gitu loh, padahal itu 4 tahun saya bayarnya. Saya ambilnya 4 tahun ya lur dulu, dari 2017 sampai selesai 2021. Nah selesai itu baru nyemplung di Mitra Gokar. Terus ini terakhir tadi ya, yang hari ini servis habis 1.250.000 karena udah nggak ada ini ya, nggak ada diskon. Karena belinya secara keinginan emosional itu nggak kepikir ya. Ini cuma sharing aja sih lur. Mungkin yang tanya-tanya dikiranya saya beli terus baru daftar Gokar, itu enggak ya. Jadi saya beli dulu karena ya itu tadi kaget karena dapat gaji segitu kan, yang biasanya gaji 1 juta tiba-tiba gaji segitu, langsung merasa mampu beli ini beli itu. Ya sekarang udah keluar ya lu ya dari jadi karyawan itu. Terus sekarang pun bonusnya nggak sampai segitu. Kenapa saya memutuskan keluar apalagi pandemi kemarin ya. Terus ya udah, saya asetnya cuma punya ini, ya udah saya daftarin aja daripada bingung akhirnya ya nyemplung di dunia online ini lur. Nah setelah di dunia online ini saya baru merasakan aset ini atau yang saya beli ini baru merasakan menjadi fungsional ya, atau saya butuhkan buat mencari uang selanjutnya ya. Tapi memang benar-benar saya belinya awal itu tidak ada tujuan untuk menjadi driver online. Memang ya itu tadi keinginan lur, karena apa ya? Ya mungkin karena salah satu faktornya itu ya karena dulu sering dihina, sering dihujat lur, dan pengen membuktikan gitu lur. Tapi sebenarnya saya salah juga ya, karena saya belinya secara emosional, walaupun ya sekarang jadi fungsional ya, berfungsi untuk mencari uang ke depannya. Itu sih ya, mungkin itu ya yang saya mau bagikan. Jadi mungkin bisa terjawab yang tanya ini belinya kredit atau cash. Saya belinya kredit, tapi belinya memang nggak bertujuan untuk jadi taksi online. Tapi ya setelah lunas terus ya punya aset ini, kondisi pandemi ya udah nyemplung taksi online sekarang.
ya mungkin sharing ini bisa menjadi apa ya, informasi tambahan yang mau ini ya, buat dulur-dulur yang belum dan mau beli. Kalau pikirannya sama seperti saya, belinya secara emosional, itu ya itu tadi lur, nggak memikirkan oh pajaknya ternyata segini toh, oh biaya servisnya ternyata segini toh, harus dipertimbangkan juga ya. Kalau servis ya masih ketutup lah, cuman kalau ya ada problem juga kayak saya, eh, domisili pindah terus, mau pajak 5 tahunan kena problem ya, jadi masalah. Tapi yang penting ini udah clear sih lur, tapi nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa bayar sedikit lebih mahal, yang penting clear ya, nggak ada masalah untuk aktivitas kedepannya. Soalnya juga yang buat mencari uang ya ini. Inti dari video ini saya mau menyampaikan aja lur, kalau belinya sama seperti saya awal dulu, secara emosional atau keinginan, itu mendingan dipikir-pikir lagi lah. Soalnya ya itu tadi, saya malah gunainnya cuma paling 6 bulan pertama aja seneng, tapi setelahnya jarang dipakai, terus ngeluarin untuk servis, pajak dan lain-lain ya. Dan itu saya kemana-mana masih pakai motor malahan. Terus apalagi muncul pandemi itu, waduh sempat mau tak jual lor, tapi saya masih bertahan ya, bertahan terus ya. Saya belum mau resign dulu ya di kerjaan itu. Nah setelah lunas baru saya memutuskan untuk resign. Terus ya itu join di taksi online dan sampai sekarang ini. Tapi kalau belinya secara fungsional ya lur ya, secara kebutuhan, itu ya monggo silahkan, mau cash atau kredit silahkan. Misal contoh punya usaha buah-buahan, terus butuh, bukan mobil kayak gini juga ya, bukan mobil penumpang atau pribadi ya, misalkan mobil untuk angkutan barang, misalkan mau beli L300 kayak itu buat ngangkut, ya monggo silahkan. Itu kan berarti kebutuhan ya, buat ngangkut usahanya. Mau kredit cash ya monggo, yang penting diperhitungkan sesuai, oke monggo, nggak apa-apa. Cuman kalau lagi-lagi kalau emosional memang atau keinginan, dipikir-pikir lagi lur. Kalau saya dulu ya itu cuma ingin menyenangkan diri sendiri, tapi lupa yang belakang-belakangnya. Oh ternyata ya itu tadi, pajaknya segini, terus servis kalau nggak pakai kupon ternyata segini, terus spare part misalkan perbaikan kayak kemarin, pas saya udah resign ban pecah dan lain-lain lah, itu di luar pemikiran saya dulu pas ini ya, pas beli secara keinginan. Oke lor, satu informasi juga, saya bikin berbagi video seperti ini karena di leasing itu tidak sedikit ya lur ya, yang baru setahun ditarik, baru beberapa bulan ditarik, itu tidak sedikit kasus seperti itu. Makanya yang secara emosional atau keinginan pengen beli kendaraan itu dipikir-pikir lagi lah ya. Pertamanya kita kalkulasi gini, oke lah. Cuman kan nggak tahu lur, kayak COVID-19 itu kan datangnya nggak diduga-duga itu lur, misteri, masa depan itu misteri. Jadi kalau bisa saran saya jangan kredit malahan, kalau bisa ditabung dulu baru cash, itu udah pikiran aman lah. Oke mungkin itu aja ya, jadi saya sharingnya bukan gimana-gimana, cuman intinya ke yang emosional sih lur. Kalau pas secara fungsional monggo nggak apa-apa lah, kalau memang untuk mengembangkan usahanya atau memang ya intinya untuk berkembang lah, itu nggak apa-apa. Kalau secara fungsional ya, secara kebutuhan monggo. Tapi inti dari video ini menuju ke arah yang emosional. Oke mungkin gitu aja ya lur ya. Untuk masalah plat nomor ini kan jadi problem juga ya ke akun saya. Nanti kan plat nomor yang lama itu saya update dulu di aplikasi,
Untuk Gokar saya pernah baca dulu kalau yang udah daftar Protek itu pasti Proteknya hilang ya, dan harus mengurus melalui email. Nanti coba saya email dulu, dan kalau bisa nanti saya bikinin video sendiri. Terus untuk GrabCar juga sama, saya harus merubah kendaraan biar ya sesuai dengan aplikasi ya lur ya. Jadi customer juga nggak bingung dan tidak menyalahi kode etik lah. Nanti saya bikinkan videonya untuk problem dari plat lama migrasi ke plat yang baru. Oke, gitu aja sharing saya. Siapa tahu ada juga dulur-dulur yang membeli mobil seperti saya dulu ya, secara emosional bukan secara fungsional. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, semoga nambah terus. Sekian, saya akhiri videonya ya. Wassalamualaikum.